Salam Bapak Ibu. Shalom. Warta Jemaat hari ini 16 Agustus 2021. Dimohon kepada seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini untuk menaati protokol kesehatan yang telah diterapkan. Digunakanlah masker dengan tepat selama beribadah. Jika tidak ada hal yang sangat mendesak, diharapkan kesediaan warga jemaat untuk beranjak pulang. 2. Warga jemaat yang ingin mengikuti kebaktian di gereja dipersilakan mendaftarkan diri melalui grup WA sektor. Pendaftaran dibuka mulai dari hari Senin hingga Sabtu. 3. Diharapkan pengertian dan kesetiaan warga jemaat untuk memahami sejumlah pembatasan kehadiran warga jemaat. Hal ini semata-mata dilakukan demikian kebaikan bersama. Mereka yang belum diperbolehkan bergabung dalam ibadah di gereja adalah: A. Mereka yang kondisi kesehatan sedang terganggu atau yang mengidap penyakit kronis. B. Anak-anak yang berusia antara 0 sampai 12 tahun. C. Orang dewasa yang telah berusia 56 tahun ke atas. D. Ibu yang sedang mengandung. 4. Kebaktian pada hari Minggu 23 Agustus 2020 diatur sebagai berikut. A. Pukul 9 WIB sektor Maranatha, Sion, dan Immanuel. B. Pukul 11 WIB sektor Berkat dan Yordan. 5. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat Amin Hermon ikut berduka cita atas wafatnya Bapak Amamati Warulu pada Selasa 11 Agustus 2020. Almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis 13 Agustus 2020. Jemaat Hermon mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar dapat kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dari Tuhan. 6. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan nikah antara saudara Berkat Kristian Harefa, warga gereja Amin Jemaat Hermon, dengan saudari Syukuriwati Telongbanua, warga GPDI Imamat Rajani Tornauli. Pemberkatan nikah Kamis 27 Agustus 2020 di GPDI Jemaat Ranjani Tornauli. Resepsi hari Sabtu 29 Agustus 2020. 7. Warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah di rumah sepanjang beberapa minggu yang lalu dipersilakan untuk menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, kita beribadah memuliakan Allah hari ini. Mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Ibu semua.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, damai Kristus beserta kita. Amin. Terpujilah Allah Tunggal yang kudus. Amin. Silakan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita, dan memohon pengampunannya secara berbalas-balasan. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan memikirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Kepadamu kami memohon. Ampunilah kami ya Yesus, Tuhan kami. Kami menyesal akan jalan sesat yang kami lalui. Tolong kami untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Sinarilah batin dan pikiran kami untuk melihat kebenaran-Mu, lalu belajar mengenalkan manusia baru. Ya Yesus Kristus, dengarlah seruan penyesalan kami. Amin. Berita anugerah. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Maka nyatakanlah syukur-Mu dengan menjadi anak-anak Allah yang setia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang tidak ditutupi, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Marilah kita naikkan pujian dari PKB 119 ayat 3. Dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan Yudas pasal 1 ayat 21 sampai 23. Begini bunyinya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api.
tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah tuntunan hidup saat ini. Jemaat, kami persilakan duduk. Sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Engkau memberi hari yang indah, cuaca yang cerah. Engkau memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memuji dan mengagungkan Engkau pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dan Engkau memimpin, menolong, dan memberkati kami. Secara khusus sebentar kami akan bersama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kami, menguatkan dan bahkan mengurapi kami, supaya dengan kuasa Tuhan kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada hari ini. Terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7
setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang cukup panjang saya bacakan untuk kita. Tema yang akan kita renungkan yaitu kekuatan kesatuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, runtuhnya tembok Yeriko merupakan salah satu kisah yang ditulis dalam Alkitab. Ya, runtuhnya tembok Yeriko merupakan salah satu kisah yang sangat menakjubkan yang ditulis di dalam Alkitab. Mengapa kita katakan itu adalah sebuah kisah yang sangat menakjubkan? Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat terkenal. Terkenal karena kuat dan kokohnya, di mana tembok Yeriko ini terbuat dari berlapis-lapis tembok dengan tinggi yang sangat-sangat lumayan tinggi. Ya, tembok ini adalah tembok yang sangat terkenal. Di mana Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu sebuah negara dikatakan negara itu terkenal kokoh dan kuat ketika negara itu memiliki benteng-benteng pertahanan, tembok-tembok pertahanan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tembok Yeriko merupakan sebuah simbol kebesaran, simbol kemegahan dari sebuah negara atau sebuah wilayah Yeriko pada waktu itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tembok Yeriko yang merupakan tembok yang begitu terkenal, kokoh, kuat dan tangguh, bukan tangan manusia yang merubuhkan, bukan bom, bukan rudal, bukan gempa yang merubuhkannya, tetapi tangan Tuhan yang merubuhkannya, kuasa Tuhan yang bekerja merubuhkan atau menghancurkan tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan pada ayat yang kedua tadi di sana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Yosua, ya, di mana Tuhan mengatakan bahwa Allah akan menyerahkan Yeriko, akan menyerahkan rajanya, bahkan semua prajurit-prajurit pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ke tangan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ketika Yosua mendengar perintah Tuhan, pasti muncul dalam benaknya, bagaimana
bekerja sendiri. Allah menyediakan strategi, Allah yang menyediakan memberikan penyertaan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini ya, kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan menyertai bangsa Israel. Ya. Untuk menggenapi apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika apa? Ya. Allah tidak bekerja sendiri di dalam menggenapi janjinya. Ada kerjasama, timbal balik antara Allah dengan umat pilihan. Ya. Di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kesatuan. Ya. Kita bisa melihat ada kesatuan. Yang pertama adalah kesatuan iman daripada Yosua bersama umat Israel. Ya. Kesatuan iman untuk mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Ya. Banyak kita yang mendengar firman Tuhan, tetapi belum tentu kita bersatu hati untuk melakukannya. Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perintah Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada Yosua dan bangsa Israel di luar logika. Bagaimana mungkin tembok yang kokoh, yang tinggi, yang terkenal hebatnya itu akan roboh ketika Allah menyuruh Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok itu. Mengelilingi tembok itu dengan meniup sangkakala dan membawa tabut Allah, tabut Allah. Secara logika mungkin bagaimana mungkin hanya dengan mengelilingi tabut ini dikatakan 7 kali dalam 7 hari akan roboh. Secara logika manusia gak masuk akal. Ya. Ada banyak orang ketika berperang merobohkan kekuatan asing, kekuatan lawannya dengan apa? Dengan senjata, dengan tenaga tentara atau pasukan yang gagah perkasa. Tetapi Allah di sini memerintahkan lain. Allah memerintahkan mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko, ya, dalam 6 hari 1 kali, dan hari yang ke-7 7 kali dengan meniup sangkakala dan tetap membawa tabut Allah bersama-sama dengan mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada ketaatan. Sekalipun perintah Tuhan di luar logika mereka gak masuk, tapi mereka taat. Ya. Mereka melakukan dengan setia. Mereka melakukan dengan kesabaran, karena ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu gak gampang. Ya. Bukan seperti gereja ini luas. Ya. Dan ketika mereka mengelilingi tembok itu bukan tidak ada tantangan, ada pasukan-pasukan yang menghalang-halangi perjalanan mereka. Ada raja yang begitu punya power yang begitu kuat untuk menghancurkan mereka. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika mereka berjalan, mereka punya keyakinan Allah bersama dengan mereka. Karena apa? Tabut Allah ada bersama-sama dengan mereka sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Ya. Mereka taat, sekalipun penuh dengan tantangan, mereka sabar menjalaninya. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang di luar jangkauan pemahaman mereka, pemikiran mereka, Tuhan kerjakan dengan kedahsyatan kuasa Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel satu hati melakukan firman Tuhan, ya, meniup sangkakala dan membawa tabut Tuhan itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Yang selanjutnya di sini adalah ada kesatuan dari komitmen mereka atau misi mereka. Tujuan mereka adalah menang. Tujuan mereka adalah berhasil untuk apa? Merebut kota Yeriko. Tujuan mereka adalah untuk menguasai Yeriko. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah misi yang ingin dicapai. Ada tujuan hidup mereka. Seperti halnya dalam hidup kita. Semua kita punya tujuan hidup. Ya. Ada misi yang ingin dicapai, ya.
ada banyak tantangan. Meskipun ada banyak pergumulan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di antara tim orang Israel itu ada yang mulai menyerah di tengah jalan. Ketika di antara tim orang Israel yang mengelilingi tembok Yeriko itu mulai menyerah, maka kekuatan mereka akan berkurang. Ketika di antara mereka mungkin ada yang mulai egoisnya muncul, bersungut-sungut, untuk apa kita capek-capek mengelilingi tembok Yeriko ini? Ya. Ketika ada mulai menyerah, mulai hidup dalam kedagingan, dalam keegoisannya, tentu tujuan mereka tidak tercapai. Ya. Goal mereka untuk merebut, untuk meruntuhkan tembok Yeriko tidak akan pernah tercapai ketika di antara mereka ada yang mulai menyerah. Ada yang putus asa, ada yang mau mengikuti keinginannya untuk sesuai dengan hidup semaunya dia. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kesatuan di antara mereka terus maju di bawah kepemimpinan seorang hamba Tuhan, Yosua pada waktu itu. Mereka mengikuti semua apa yang diberitakan Yosua untuk apa? Bersatu kita untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan. Goal kita, target. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena mereka bersatu dalam iman, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, karena mereka bersatu berkomitmen untuk maju bersama-sama untuk merobohkan tembok Yeriko yang diperintahkan oleh Tuhan, tanpa menyerah sekalipun ada tantangan. Terbukti Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena pertolongan Tuhan, ya, tembok Yeriko roboh. Oleh karena Tuhan menyertai mereka lewat tiupan sangkakala, lewat kekuatan daripada sinergi daripada bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan. Ada unity di antara mereka, kesatuan, ya. Dan kesatuan itulah yang membuat mereka kuat, tak terpisahkan. Karena apa? Ada yang mereka mau capai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesatuan adalah kekuatan di dalam kita menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ibarat katanya seperti lidi, sering kita ibaratkan. Kalau lidi itu satu, dia tidak berfungsi untuk menyapu kotoran atau sampah. Tetapi ketika lidi itu digabungkan menjadi banyak dan diikat menjadi satu, lidi itu menjadi berfungsi kuat. Ya, tujuannya tercapai. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam keluarga kita, mengapa Tuhan merencanakan laki-laki dan perempuan bersatu? Supaya apa? Supaya ada kekuatan yang lebih. Ya. Ada kekuatan yang lebih di antara keluarga yang sudah Tuhan bangun. Untuk apa? Untuk menghadapi setiap badai, tantangan, kesulitan hidup yang ada. Ya. Jadi kesatuan itu membuat kita kuat. Bayangkan kalau di dalam hidup rumah tangga kita, suami istri tidak satu hati dalam mengarungi hidup, apa yang terjadi? Pasti perpecahan, pasti keributan, pasti permusuhan. Pasti yang terjadi adalah apa yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan bahwa kehidupan pernikahan itu satu? Supaya kita kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan mau dalam hidup rumah tangga kita, Tuhan dimuliakan lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat masalah yang Tuhan izinkan menjadi warna-warni di dalam hidup rumah tangga kita. Ya. Di dalam sebuah gereja, ya, gereja itu ada pendeta dan domba-dombanya. Gereja itu di mana pelayan dan jemaat harus bersatu. Ketika kita tidak bersatu di dalam melakukan apa yang menjadi tujuan kita membangun gereja, maka yang terjadi adalah permusuhan. Bukan gereja Tuhan lagi,
yang ada adalah perselisihan. Ya. Ketika kita bersatu membangun gereja ini dengan segala tujuan misi dan visi kita, Tuhan yang dimuliakan, bukan gembalanya, bukan pendetanya yang dipuji, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi gembala agung kepala gereja yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-75. 75 tahun Tuhan anugerahkan kemerdekaan. Anugerah yang luar biasa. Kemerdekaan itu bukan tanpa perjuangan, Bapak Ibu. Ya. Kemerdekaan itu boleh terjadi karena ada kesatuan perjuangan daripada para pahlawan kita. Mempertahankan kemerdekaan itu tidak gampang. Seperti mereka memperjuangkan kemerdekaan itu perlu kesatuan dan komitmen. Demikian juga kita. Ya. Mungkin sekarang kita katakan kita tidak dijajah oleh bangsa asing. Tapi ada banyak hal yang menjajah diri kita. Yang ketika kita tidak memiliki sebuah komitmen menjadi warga negara yang baik, maka kita akan mudah menjadi pengacau-pengacau. Mudah kita untuk terpengaruh untuk ikut hal-hal yang tidak baik, untuk menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Bersatu itu artinya adalah ada sebuah kekuatan. Kalau saya sendiri yang bekerja, kekuatan saya tidak maksimal kalau tanpa ada rekan-rekan saya yang mendukung. Ya. Tetapi ketika bersatu saling mendukung, meskipun sebenarnya saya tadi pagi lemah, saya dikuatkan berdiri di sini. Karena apa? Ada satu iman bagi saya, Tuhan yang memanggil. Ada satu tujuan dalam hidup saya, melayani Tuhan. Dan ada tim-tim yang solid yang menjadi pendukung-pendukung yang memberikan saya kekuatan bersemangat. Demikian dalam hidup kita. Ya. Di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, mari kita selalu memupuk kesatuan hati di antara kita. Ya. Karena dengan kesatuan hati kita akan kuat menjalani hidup ini. Tantangan demi tantangan itu menjadi peluang untuk kita merasakan kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Tuhan menghendaki, ya, di bulan depan kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk renovasi gedung gereja kita. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada, kekurangan pasti ada, Bapak Ibu. Tetapi yakinlah, kalau itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau izinkan berdiri di tanah ini, Tuhan yang akan bertindak, menolong kita, menyertai kita. Tantangan itu akan menjadi strategi Tuhan untuk membuka jalan bagi kita. Tantangan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bersatu hati, bergandengan tangan, saling tolong menolong, saling mendoakan. Karena apa? Ada satu visi, ada satu misi yang Tuhan berikan bagi kita, bersama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terus memupuk rasa persatuan dalam diri kita terhadap siapapun, ya, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pelayanan, terlebih sebagai warga masyarakat Indonesia, sehingga Tuhan pun akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Marilah kita berdiri sebagaimana telah diserukan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Allah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan dulu kembali. Kini saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang 13 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan syukur di dalam 3 amplop. Warna putih untuk pelayanan jemaat, warna coklat untuk pembangunan gereja, warna hijau untuk pelayanan kasih. Pengumpulan kolekte dilakukan dengan tenang sambil mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Tuhan mengharapkan bahwa di dalam menjalani hidup ini, kami memiliki kesatuan iman kepada Engkau dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Sekalipun kadangkala perintah Tuhan itu di luar pemahaman logika kami, tetapi Tuhan yang berfirman kepada kami, tujuan firman-Mu adalah untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa seringkali kami gagal dalam melakukan perintah-Mu, tetapi kami terus
kekuatan untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Mampukan kami juga terus bersatu hati berkomitmen untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai suami, sebagai istri dalam rumah tangga, baik kami sebagai anak-anak. Biarlah kesatuan itu boleh terjadi di dalam hidup rumah tangga kami, sehingga sekalipun ada tantangan, pergumulan dan masalah yang ada, kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah menjadi orang yang putus asa, karena penyertaan Tuhan ada bersama setiap orang-orang yang bersatu hati berdoa meminta kekuatan dan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami bersatu hati berkomitmen di dalam iman kami kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan untuk membuka jalan keluar, untuk memberikan apa yang menjadi pergumulan lepas pergumulan dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Demikian juga Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di esok hari bangsa kami akan merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan kami menjadikan hidup sebagai warga masyarakat yang baik, mendukung program-program pemerintah yang ada untuk kedamaian, kesejahteraan, bahkan untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa kepadamu untuk kerinduan kami, pergumulan kami, untuk membangun gedung gereja yang baru di tanah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Gereja Amin Jemaat Hermon di tempat ini. Ada rencana kami Tuhan serahkan dalam tangan-Mu, yaitu pada tanggal 13 September yang akan datang. Jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukan peletakan batu pertama di tempat ini. Mohon Tuhan pimpin kami. Kami memohon pertolongan Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang akan kami jalankan, kami tidak berjalan dengan kekuatan manusia, tetapi kami mau mengandalkan kuat kuasa Tuhan di dalamnya, sehingga ketika ada tantangan, ketika ada banyak sekali pergumulan di dalam kami membangun gedung gereja Tuhan itu, kami merasakan penyertaan Tuhan yang ada bersama dengan kami, memberi kami kekuatan dan semangat, dan kami merasakan bahwa Tuhan yang akan menopang dan menolong kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami merupakan kerinduan Tuhan bagi kami Jemaat Amin Hermon di tempat ini. Berikan kami kesatuan hati Bapa, sebagai pelayan maupun jemaat, supaya kami dengan bergandengan tangan saling membangun, saling mengasihi, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan juga dalam hidup kami boleh tercapai, yaitu ada damai sejahtera di antara kami dalam menjalani hidup sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapak, untuk jemaat yang saat ini bergumul, untuk kelemahan tubuh yang ada, siapapun mereka yang dalam tahap pemulihan, maupun mungkin mereka saat ini dalam pengobatan, Tuhan tolong campur tanganlah untuk memberkati seluruh proses-proses pengobatan yang mereka sedang jalankan. Demikian juga Bapak, kiranya Engkau menghiburkan keluarga daripada Ibu Ina Martin, di mana minggu lalu Engkau sudah mengambil kembali orang terkasih kami, yaitu Bapak almarhum Ama Martin Waru, kembali kepada Tuhan, karena dia adalah milik-Mu Bapak. Biarlah kami semua secara khusus, keluarga besar Ina Martin, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan, baik Ina Martin, anak-anak, cucu-cucu dan semua keluarga besar yang ada. Demikian kami berdoa untuk rencana pernikahan dari saudara kami Berkat yang akan dilaksanakan di Medan tanggal 27 Agustus ini. Tuhan, jika itu adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi kedua anakmu ini, di dalam Tuhan persatukan mereka dalam pernikahan kudus, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua persiapan-persiapan, semua apa yang mereka perlukan Tuhan sediakan yang terbaik. Terlebih-lebih kuasa Tuhan ada menyertai dan memberkati kehidupan rumah tangga mereka kelak. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan yang memberkati seluruh umat Tuhan, baik yang sudah beribadah di gereja ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Tuhan, topangkanlah tangan-Mu untuk memberkati hidup kami masing-masing, untuk memberkati kesehatan kami, untuk memberkati setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi dunia saat ini yang sedang mewabah virus corona, kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah dengan kekuatan kuasa Tuhan, kami memohon biarlah kiranya badai virus corona ini boleh cepat berlalu dari bangsa kami, dari dunia ini, sehingga seluruh jemaat kami merindukan bersama-sama kembali kami dengan sukacita tanpa ada batasan apapun, untuk boleh datang menyembah Tuhan, untuk boleh datang bersyukur memuji-muji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat menyambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Merdeka! Merdeka! Tuhan memberkati. Silakan duduk, mengambil saat duduk sejenak. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya kalau kita mungkin bersalaman di depan pintu, hari ini kita akan memberi salam dengan mengatupkan tangan sambil berjalan keluar dari ruang samping.
Ayo.